Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Wow, luar biasa dan dahsyat ya. Saya percaya keadaan kita semuanya baik. Keadaan kita semuanya sehat Bapak Ibu ya, betul? Amin ya. Dan pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Kita akan menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Pesannya adalah gini. Kunci kekuatan, ini yang Tuhan berikan, kunci kekuatan. Ada kunci kekuatan. Apa kuncinya? Jadilah pribadi yang otentik. Ya, ini kunci kekuatan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Jadilah pribadi yang otentik. Pesan Tuhan ini sangat luar biasa yang datang kepada setiap kita. Mengapa saya katakan luar biasa Bapak Ibu? Karena Tuhan memberikan kita sebuah kunci kekuatan, katakan kunci kekuatan. Ya. Yaitu jadilah pribadi yang otentik. Nah, otentik ini sudah disampaikan pengertiannya pada hari Minggu ya, Pak Ishak sudah sampaikan. Apa artinya? Artinya adalah dapat dipercaya. Ya, saya ulas apa yang Pak Ishak sampaikan ya. Yang kedua asli. Dan ketiga sah. Katakan asli Bapak Ibu ya. Nah, bukan jadi-jadian ya, betul ya. Karena banyak orang hari-hari ini jadi-jadian Bapak Ibu ya. Lahir dia sebagai laki-laki tetapi berperilaku dengan, bukan saya yang mengatakannya. Iya kan? Yang berperilaku apa? Seperti apa? Perempuan. Betul ya? Bapak Ibu pernah melihat orang-orang seperti itu? Berotot, gagah Bapak Ibu. Tapi kalau diperhatikan, agak-agak aneh gitu ya, agak-agak nggak sesuai gitu, betul ya. Ya, ada banyak tidak kesesuaian hari-hari ini yang kita bisa lihat. Ya. Salah satu contohnya adalah gini, saya pernah melihat Bapak Ibu laki-laki pakai rok. Betul ya, laki-laki pakai rok. Benar udah nutup semuanya benar, tapi nggak sesuai aja gitu loh, maksudnya ya. Saya pernah dalam satu tempat Bapak Ibu saya lagi ngopi gitu ya. Tiba-tiba ada dua pria betul. Ada dua pria yang menggunakan pakaian baju perempuan. Ya, model daster kayak gitu, tapi ada ikat pinggangnya gitu. Waduh, ini kok aneh gitu menurut saya itu. Ini nggak sesuai gitu loh. Mungkin alasannya ikut tren yang hari-hari ini. Saya pikir itu kebodohan. Itu bukan tren, itu kebodohan. Itu agak miring menurut saya gitu seperti itu Bapak Ibu ya. Ya. Dikatakan dapat dipercaya artinya asli dan sah. Pastikan Pak Ishak sampaikan alisnya harus yang sesuai, betul ya. Alisnya harus asli, betul ya. Saya agak takut nyampaikan. Iya ya, takut saya dikomentarin banyak nanti. Pastikan gini, waktu kita lap ini asli Bapak Ibu ya. Asli ya. Saya asli Bapak Ibu nih. Ya jangan sampai, karena sekarang banyak macam, banyak cara karena ikut tren. Iya. Maaf ya Bapak Ibu, yang ditato saja. Orang banyak gunakan itu. Yang saya takutkan gini, waktu kita nanti berpulang ke rumah Bapak, iya kan? Dia cek semuanya kan, ini asli apa enggak, iya kan? Asli ya? Asli. Asli Bapak Ibu ya. Ya, jangan sampai ya. Ya. Tetapi ada yang luar biasa dari pengertian bahasa Inggris yang disampaikan oleh Pak Ishak. Apa yang disampaikan di sini? Artinya gini, tetap teguh berpijak pada nilai. Wah, nilai apa yang dimaksudkan? Ya. Dan semangat yang dimiliki terlepas dari berbagai tekanan yang dialami. Ya, baik itu di tengah-tengah tiupan angin yang kencang sekalipun tidak tergoyahkan dikatakan. Tetap menjadi pribadi yang teguh. Ya, dan tidak tersapu oleh berbagai tekanan apapun yang datang menerpa. Ya. Saya mau sampaikan bahwa ada nilai di dalam kehidupan setiap kita yang kita hidupi. Nilai apa yang kita hidupi? Pak Ishak sudah sampaikan. Nilai kebenaran, nilai firman yang bersumber dari Alkitab, yang bersumber dari Kristus itu sendiri. Apa yang dikatakan di dalam surat Filipi pasal 3? Surat Filipi pasal 3 ayat 20 sampai 21 Bapak Ibu. Apa yang dikatakan di sini? Supaya kita jelas bahwa posisi kita ada di mana nih sekarang nih. Dikatakan gini,
karena kewargaan kita adalah apa? Di dalam apa? Nah, kita harus renungin ini. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Ayat 21. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Sehingga apa? Serupa apa? Serupa dengan tubuhnya yang mulia. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Kita lihat lagi 2 Korintus pasal 5 ayat 17. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Supaya kita dapat sesuatu Bapak Ibu ya. 2 Korintus pasal 5 ayat 17 berkata seperti ini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita adalah ciptaan yang baru di dalam Kristus. Katakan amin Bapak Ibu. Dikatakan yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya. Bahkan di dalam Efesus pasal 1 ayat 13, bahwa kita dimeteraikan. Ya. Kalau surat-surat resmi Bapak Ibu, ada materainya nggak Bapak Ibu? Kira-kira ada nggak Bapak Ibu? Surat tugas yang resmi seperti itu kira-kira ada materainya nggak? Bagaimana kalau tidak ada materainya? Oh nggak sah. Perlu dipertanyakan. Betul ya? Misalnya kita dipercayakan pemimpin yang resmi dalam sebuah organisasi Bapak Ibu. Ini kita pergi kepada satu tempat atau organisasi yang lain. Kita nggak bawa cap, nggak ada stempel, nggak ada materainya. Kira-kira kita dilayani dengan baik nggak kira-kira? Orang pasti tanya, kamu dari mana? Mana surat tugasnya? Mana capnya? Ya. Ada nggak materainya? Alkitab mengatakan bahwa di dalam Efesus pasal 1 ayat 13 bahwa kita dimeteraikan oleh apa? Roh Kudus. Artinya kita ini warga kerajaan surga yang sah. Itu tidak dibuat-buat. Roh Kudus yang melakukan itu. Kita asli. Makanya Paulus mengatakan kewarganegaraan kita adalah kerajaan surga. Sebelum kita jauh Bapak Ibu ya, kita akan menangkap apa yang menjadi inti pesan Tuhannya. Ini saya bacakan tidak semuanya Bapak Ibu. Bagian awal kita akan sudah mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan buat setiap kita berdasarkan pesannya dalam minggu ini. Apa yang dikatakan ini? Bahwa melalui pesannya ini Tuhan ingin kita menjadi pribadi yang otentik di dalam Tuhan. Menjadi otentik dalam Tuhan itu bukan sekedar melepas topeng kepalsuan dan menjalani hidup yang apa adanya. Namun juga mau menjalani hidup berdasarkan pemahaman untuk siapa kita diciptakan. Ya. Kita memahami nggak Bapak Ibu? Untuk apa kita diciptakan? Untuk tujuan apa kita diciptakan? Dikatakan lagi, kita adalah orang percaya yang telah dipanggil untuk menanggalkan manusia lama dengan pola kehidupan yang lama. Maka selayaknya hidup sebagai manusia baru yang diciptakan menurut pola Tuhan. Yaitu pribadi dengan tabiat yang baru, benar, lurus, suci, dan bersandar pada Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Ini tajam sekali dikatakan apa? Benar, lurus, suci, dan bersandar pada Tuhan. Bukan bersandar pada diri kita. Tapi bersandar kepada kekuatan Tuhan. Nah ini yang sama-sama kita tangkap Bapak Ibu. Ini yang sama-sama kita renungkan di dalam kehidupan setiap kita. Saya percaya setiap kita waktu Pak Ishak sampaikan pesan Tuhan ini, kita menangkap sesuatu di dalam kehidupan setiap kita. Dan saya percaya waktu kita tangkap, kita akan keluar menjadi orang-orang yang dahsyat dan luar biasa. Yang bisa membawa pengaruh kerajaan surga di dalam kehidupan setiap kita. Katakan amin Bapak Ibu. Ya, ini yang menjadi dasarnya Bapak Ibu. 1 Samuel pasal 17. Ini yang mendasari pesan Tuhan dalam minggu ini. 1 Samuel 17 ayat 38 sampai 40. Puji Tuhan. Dikatakan seperti ini Bapak Ibu. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya. Dan dikenakannya baju zirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan. Sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul. Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini. Sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Ayat 40. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya
dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Penekanannya di ayat 38 Bapak Ibu. Saya akan bacakan sekali lagi 38. Dikatakan lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju zirah kepadanya. Apa yang sama-sama kita lihat dari ayat ini Bapak Ibu? Dikatakan Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ya. Mungkin gini Bapak Ibu, dalam desakan, ya, dalam kepanikan tanpa pikir panjang, Saul mencoba mengenakan baju perangnya kepada Daud. Dan apa yang terjadi waktu dikenakan baju perang Saul kepada Daud Bapak Ibu? Kedodoran Bapak Ibu. Tenggelam Pak. Saya percaya Daud pasti nggak bisa lihat ngapa-ngapain gitu. Di mana ini do lihat ini? Ya. Saya bisa membayangkan waktu mengenakan baju perangnya Saul. Mungkin nggak bisa napas, mungkin saking beratnya ya. Memang nggak pas. Waktu Saul mengenakan itu memang tidak pas buat Daud. Ya. Pernah nggak Bapak Ibu punya pengalaman? Waktu kecil mungkin ya. Nyoba-nyoba pakai baju mama dan papa? Pernah nggak? Pernah nggak? Punya pengalaman? Saya pernah loh Bapak Ibu. Nyoba-nyobain gitu ya. Memang gak pas, tangannya juga panjang. Ya kan? Potongan bajunya juga bisa sampai di lantai Bapak Ibu. Itu gak sesuai memang. Karena memang bukan punya saya. Tidak pas buat saya memang. Ada jubah yang khusus yang harus saya kenakan. Yang sesuai dengan ukuran saya. Yang sesuai dengan porsi tubuh saya kan. Kita akan belajar satu hal tapi dibagi dua bagian. Ada A dan bagian B-nya. Satu hal yang disampaikan Pak Ishak ya. Ini yang disampaikan. Menjadi pribadi yang berani berdiri di atas prinsip kebenaran. Terlepas apa yang orang lain tawarkan. Nah ini bagian A-nya Bapak Ibu saya akan bacakan. Bagian A-nya dikatakan ini. Tidak menerima begitu saja apa yang dikatakan orang lain terhadap dirinya. Karena ia sadar siapa dirinya. Dan apa yang akan Tuhan lakukan kepadanya. Bagian B. Tidak mau menjadi pribadi yang serupa dengan orang lain dan melakukan seperti cara orang lain. Sadar bahwa Tuhan memilih kita untuk suatu tujuan yang spesial. Ya, katakan spesial Bapak Ibu. Dikatakan untuk tujuan yang sangat spesial. Wah ini luar biasa. Pagi hari ini Bapak Ibu saya tidak akan panjang lebarkan. Kenapa saya sampaikan poin Bapak? Supaya nyambung dengan apa yang saya sampaikan Bapak Ibu. Supaya nggak keluar gitu ya. Ini satu hal yang sama-sama kita tangkap pagi hari ini. Apa lagi yang kita mau sama-sama tangkap Bapak Ibu? Jadilah pribadi yang berterus terang, jujur, tanpa kepura-puraan. Ini yang kita sama-sama tangkap. Jadilah pribadi yang berterus terang, jujur, tanpa kepura-puraan. Ya, saya mau sampaikan jangan merasa nyaman ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai yang kita hidupi. Jangan merasa nyaman. Jangan merasa nyaman ketika kita mengenakan sesuatu yang bukan menggambarkan tentang diri kita. Kita harus ingat Bapak Ibu, kita dengan orang lain itu berbeda. Sekalipun kembar itu berbeda. Sekalipun kembar, semua kita kelihatannya sama semuanya. Beda. Apa yang Alkitab katakan di dalam Roma pasal 12 ayat 2? Roma pasal 12 ayat 2 berkata gini Bapak Ibu. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Mari kita perhatikan bersama-sama bagian awal. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Pertanyaan saya gini. Kenapa dikatakan kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini? Apa alasannya? Alasannya sederhana, memang bukan nilai dunia itu yang kita hidupi. Bukan nilai itu yang kita hidupi. Ada nilai kerajaan surga yang harus kita hidupi di dalam kehidupan setiap kita. Ada nilai kebenaran. Karena banyak orang-orang, kalau kita perhatikan hari-hari ini di dalam kehidupan orang-orang percaya, ada banyak orang-orang yang nyaman dengan menjadi serupa dengan dunia ini.
Persaingan, ikut persaingan. Makanya dalam poin-poin Pak Ishak kita bisa lihat, ngikutin orang yang memang bukan porsi kita gitu loh. Meniru orang, ya itu kan yang dunia lakukan seperti itu kan. Pola-polanya kan seperti itu. Makanya dikatakan firman Tuhan, jangan jadi serupa dengan dunia ini. Karena memang bukan itu nilai yang kita hidupi. Nilai dunia sangat bertentangan apa yang kita hidupi di dalam Kristus. Ya. Nilai-nilai kita itu jauh berbeda. Makanya diawali ada ayat dikatakan bahwa kewarganegaraan kita adalah di dalam surga. Kita memang berasal dari situ. Mari kita lihat Bapak Ibu. Nah, kita mau belajar kepada pribadi Daud Bapak Ibu. Apa yang dilakukan oleh Daud? Ya. Mari kita lihat ayat 39 di dalam 1 Samuel pasal 17. 39-40. Karena yang saya lihat dalam konteks ini Bapak Ibu, Daud berani melepaskan, menanggalkan sesuatu yang bukan menggambarkan tentang tentang pribadinya, tentang dirinya, tentang karakternya. Ya, kita lihat 39-40 Bapak Ibu, kita sama-sama lihat ini ya. Apa yang dikatakan di sini? Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian ia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini sebab belum pernah aku mencobanya. Ini yang saya mau tekankan. Kemudian ia apa? Tetap memakainya atau menanggalkannya? Alkitab tegas mengatakannya, kemudian ia menanggalkannya. Ayat 40. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Apa yang Daud lakukan Bapak Ibu? Jadi kita bisa melihat di ayat 39, bagian akhir mengatakan, ia menanggalkannya. Ya, ia melepaskannya. Terjemahan lainnya, menjauhkannya, menyingkirkannya jauh-jauh dalam kehidupannya. Ya. Ada banyak orang-orang dengan nyaman ketika mengenakan sesuatu yang memang bukan punya dia gitu loh. Bukan menggambarkan tentang karakter dan pribadinya. Gak berani melepaskan itu. Tidak berani menyingkirkan itu. Terus saja dipakai, terus saja digunakan, terus saja dikenakan Bapak Ibu. Gak nyaman, kedodoran tapi pakai. Gak nyaman, ukurannya memang tidak pas, tetap pakai. Gak berani melepaskan. Jadi kita bisa melihat, waktu Daud mengenakan jubah atau baju perang Saul, Daud apa yang lakukan? Menanggalkannya Bapak Ibu. Coba kita sekarang bercermin Bapak Ibu. Adakah sesuatu yang kita gunakan atau kita pakai? Tanda kutip Bapak Ibu ya. Gak sesuai dengan kita gitu loh. Berani gak kita tanggalkan itu? Daud tidak segan-segan mengatakan aku gak bisa menggunakan ini gitu loh. Itu susah loh. Saul itu seorang raja Bapak Ibu. Tapi dengan berani mengatakan Daud menanggalkan, menyingkirkan semua itu. Ya, bayangan saya Bapak Ibu kalau Daud karena mungkin tidak enak hati tetap menggunakannya waktu menghadapi Goliat Bapak Ibu. Belum maju juga udah terseok-seok, betul Bapak Ibu ya. Jadi timpang mungkin karena keberatan dengan baju. Jangan sampai ada sesuatu yang sekarang mungkin masih melekat di dalam kehidupan setiap kita. Sesuatu yang bukan milik kita, kita masih gunakan. Jadi waktu kita melangkah kita terseok-seok karena memang tidak pas. Alkitab mengatakan ayat 40. Kemudian Daud maju. Dengan hal-hal yang biasa dia gunakan Bapak Ibu. Apa yang dia bawa. Itu tiga hal yang kita bisa lihat dalam ayat 40 ini. Yang pertama tongkat.
Tongkat itu ciri khasnya Daud nggak Bapak Ibu? Iya dong, dia seorang gembala kambing domba. Ada tongkat pasti. Itu hari-harinya Daud pegang tongkat. Alat yang sederhana. Alat yang seperti biasa, yang Daud biasa gunakan waktu mengembalakan kambing domba. Ada tongkat. Yang kedua, apa yang dikatakan? Kantung gembala yang dibawanya. Ini mencerminkan lagi ciri Daud tuh. Mungkin bayangan saya gini Bapak Ibu, itu Daud tuh sangat sederhana sekali. Apa adanya gitu. Menghadapi Goliat tidak harus pakai baju perangnya Saul yang memang yang sangat luar biasa memang. Tapi buat Daud untuk apa? Yang ketika Daud maju dengan keberanian, dikatakan apa? Mendekati Goliat. Memang aslinya Daud pemberani Bapak Ibu. Jangankan Goliat, beruang saja dia hajar. Binatang buas saja yang menerkam kambing dombanya, dia hajar. Dia bunuh. Pertanyaannya gini, bagaimana dengan kehidupan setiap kita? Berani gak kita? Mau gak kita menggunakan, memang itu memang bagian kita gitu. Itu yang menjadi ciri kita. Saya tidak bisa menjadi seperti Pak Petrus. Gak bisa. Saya jadi seperti Pak Ishak, saya gak bisa. Pingin seperti jadi orang bule yang kulitnya putih, itu tidak bisa. Mau pakai krim berapapun tidak bisa gitu. Pakai krim pemutih betul ya? Gak bisa. Memang udah hitam, lahirnya hitam gitu loh. Artinya jangan sampai kita memaksakan sesuatu yang memang bukan menggambarkan tentang diri kita. Udah gitu. Belajar kepada Daud, sederhana saja. Apa yang dia bawa waktu dia maju menghadapi Goliat? Tongkat, kantung gembala yang dibawanya, ada umban di dalamnya tentunya. Maju dengan keberanian. Dikatakan mendekati Goliat. Jadi kita perlu belajar dari kehidupan pribadi Daud ini Bapak Ibu ya. Saya akan bagikan dua hal lagi Bapak Ibu ya. Apalagi yang kita harus pelajari dari kehidupan Daud. Bagian A, 1A. Daud menjadi dirinya sendiri. Daud menjadi dirinya sendiri atau menjadi versi terbaik dari dirinya. Ya. Menjadi versi terbaik dari dirinya. Menjadi versi terbaik dalam diri kita. Daud memahami siapa dirinya. Saya mau sampaikan kita pun harus memahami siapa diri kita. Pak Ishak sampaikan kemarin, jangan menjadi serupa dengan orang lain. Kalau mau menjadi serupa dengan orang lain itu jadi aneh, buat saya itu aneh. Gitu. Karena dibuat-buat jadinya. Ya, tidak asli. Tidak original gitu loh. Ya. Bagian B-nya apa Bapak Ibu? Daud tidak hidup dalam kemunafikan. Nah itu yang penting tuh. Tidak hidup dalam kepura-puraan. Daud itu berterus terang. Bisa dikatakan Daud itu berintegritas Bapak Ibu. Gak ada sandiwara. Ya kalau dia gak mau gunakan ya baju perangnya Saul, ya udah ngapain. Itu yang namanya tidak ada kepura-puraan tuh itu. Tidak bersandiwara tuh seperti itu. Kadang-kadang ada perasaan gak enak hati, jadi enggan jadinya. Berani gak kita menolak seperti yang Daud lakukan Bapak Ibu? Nah itu gak sesuai dengan saya. Berani gak? Artinya Daud menunjukkan bahwa dia gak munafik. Tidak ada kepura-puraan di dalam kehidupannya. Tidak ada sandiwara-sandiwara.
Ya, hidup apa adanya, polos. Tetapi ada sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan Daud. Ya, ada roh Tuhan di dalam kehidupan Daud. Itu dahsyat itu. Ada urapan Tuhan di dalam kehidupan Daud. Ada kuasa Tuhan yang terus bekerja dalam kehidupan Daud. Makanya waktu dia menghadapi Goliat, gak pernah takut. Ya, karena ada Tuhan yang menyertai. Jadi saya tidak panjang lebar Bapak Ibu. Satu hal ini yang sama-sama kita tangkap ya bersama-sama ya. Jadilah pribadi yang berterus terang, jujur tanpa kepura-puraan. Di dalamnya menjadi versi terbaik dari diri kita masing-masing Bapak Ibu. Ya, bukan ikut-ikutan orang lain atau serupa dengan orang lain. Ya, apa adanya tanpa topeng kemunafikan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.